Shalom. Oras mana dihita amang do taminang. Urian itu hatta. Maulia tema tapasahat tu debata. Di asini rohana na totong mangaramoti hita sahat tu tikion. Namrapungu do hita di bornginom. Laho manangihon hatani debata. Urut martangiang. Asatung dipergugoi. Jala diurupi debata hita maka nguluhon hatana atau tabuk kama persaurata dohot debata tapuji magwarna namar muliai marhite ede puji-pujian marede mahita Malpungulo di jolomo Masadoro amion O Jesus Tuhan kami O Raja atas langit Napinati mo ipuse Sai Roma o Tuhan Ya Yesus kami umatmu berbakti satu hati Engkaulah Raja penebus dengan darah-Mu yang kudus mati karena kami doa dan syukuran serta hormat dan pujian atas kasih-Mu ya Tuhan. Mari hite-hite guarni debata ama Dohor na Tuhan Yesus Kristus, dohor ni todi parbadia, na tumapalangit dohot anoon. Amen. Gok asinirohan ni Jehovah do tanoon, marhite-hite hata ni Jehovah do majadi akalangit, marulupulok mahamu ale akapartigor, mangasahon Jehovah, talup do marede aka naujur marroha. Haleluya. Martangiang mahita. Alay Tuhan debata amanami na diban wagijang para siroha na sumurong na madok mauliate mahami tuho siyan na sarohanami ala ni pangaramotiyommu dohot pakokok mu dihami tatak mahami alay amanami na dibagasan anakmu Jesus Kristus nagabi habadiyaon dohot hatikoran dihami Sai dirajai todim na badiai mahami asalam gadda haporsyon nami jala asalam badia parangin nami unang marlidang binahin ni portibion se sama dosa nami jala pergugoy mahami mangulahon nomo ni roham urupi mahami asa postituturohan nami di bagasan ngulo nami sai paeleng mapinggolmu tutangyang nami Jala asih maroham dihami, mar hite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tajamah hatani debata, turpu epistel di pertanyaan di Bodarion, iman atas surat di surat ni Apostel Paulus, tuhuria Efesus, bidu napaduahon, memuka sian ayat 10 sada, sahrodi ayat 22.
imatulku jamita na dari minggu nasalku atau tajahama maska sorit songonom mahatan itu hatta dibaheni hamu si pelebe guhian natargoar naso persunaton digoar akan nasomal didok persunaton na pinatupan di tangan misibuki ingot hamuma dan parjabar di Kristus hamu ujui di barian di kerajaan Israel lo hamu jaladang karuliah kabar padana baga-baga suara si dirimon jala suara di bata di hamu di tanah alai anggon waing di bagasan Kristus Yesus do hamu jala dau pe hamu na jolo gabe di pajono mudarni Kristus ido hamu waing aibana do perdamiatta dung di pasada na duai jala ditatangi dorpi parholangani ima hamusuoni ai di bagasan daging na do di loha ibana pati ima akatona do paturan asa ditopa di bagasan kiri na duai dari sada jolo mana ibaru pajong jongkang jala dipadinggat do na duai di bagasan daging nasasadai tu de bata di bahan ni silangi ay disido di pusa ibana hamusuani dungi Roma ibana mamaritahon dame di hamu akan nadaw dame nang diaka nadunok ay magite ibana adong do dalan manoko amay ibita na dua ragani ibadasan sa dato asa dadabe akapay solat mana pangisuha hamu akadongan saharajaon rapon akan nabadiyaido jaladongan sabagas ni debata ay di pauli-uli do hamu di atas niwajahan ni ka apostel dogot panuliran Kristus Jesus satiri do batu parsusugi disi di bagasan ibana do martomu sadok bagasi jaladam gadda gabe joro nabadia di bagasan Tuhani di bagasan ibana do nang hamu rap di pauli-uli gabe parmianan ni debata di bagasan to di ido sahatna martua do akan ato mangihon hata ni debata jala nau peopsa amen mari jemahita Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam kegiatan ibadah pertanian keluarga kita pada malam hari ini. Kami berharap Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih senantiasa dalam keadaan sehat penuh sukacita selama mengikuti jalannya ibadah pertanyaan kita pada saat ini. Adapun firman Tuhan yang menjadi kabar sukacita dalam pertemuan kita tertulis di dalam kitab Kejadian 32
dimulai dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Kejadian 32 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Mari kita buka Alkitab kita sembari saya bacakan, dengarkan bersama-sama. Yakub takut bertemu dengan Esau. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semua itu kepada budak-budaknya untuk dijaga tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain." Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, "Apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, 'Siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu?' Jawablah, 'Milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami.' Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu. Katanya, 'Seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami.' Sebab pikir Yakub, 'Baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik.' Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya." Demikian firman Tuhan. Seorang pengasuh anak sedang dimintai keterangan oleh petugas kepolisian karena membuat seorang bayi berusia 9 bulan koma dikarenakan tempurung kepalanya retak. Pengasuh anak ini dengan wajah santai dan tak merasa bersalah malah menyalahkan bayi yang berusia 9 bulan itu. Lalu ada seorang pekerja rumah tangga tengah diinterogasi oleh majikannya karena beberapa kali dia kehilangan perhiasan. Dan pelakunya tidak lain tidak bukan adalah si pembantu itu. Dengan muka tak bersalah ketika dia diinterogasi oleh majikannya, dia dengan begitu gampangnya mengatakan, "Ya udah, nanti dipotong saja dari gajiku." Lalu di tempat yang lain, di situasi yang berbeda, salah satu hakim tengah berhadapan dengan seorang pria pesakitan atau terdakwa yang telah menjadi pelaku pembunuhan berantai, dan ketika ia diadili, ia sama sekali tidak merasa bersalah setelah melakukan pembunuhan kepada puluhan orang selama dalam kurun waktu 12 tahun lamanya. Hakim ini mengatakan, ketika melihat wajahnya, Anda akan melihat wajah dari manusia yang murni orang jahat karena tak merasa bersalah. Yang ada justru dia merasa bangga dengan apa yang dia lakukan. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kisah yang tertulis, yang diuraikan, yang diceritakan dalam nats khotbah kita pada ibadah pertangyangan keluarga saat ini
Tentunya berbeda dengan kasus di awal khotbah tadi. Antara seorang pengasuh anak, kemudian pekerja rumah tangga, dan juga seorang pelaku pembunuhan berantai. Berbeda dengan yang diceritakan dalam khotbah ini, merasa bersalah dengan orang yang bangga dengan perbuatannya. Perikop kita pada saat ini dalam ibadah ini berbicara tentang seorang adik atau saudara yang dalam hati dan pikirannya selalu dipenuhi oleh rasa takut dan rasa bersalah dikarenakan kejahatan atau kelicikan yang dia lakukan 20 tahun di masa yang lalu. Dialah yang oleh karena keegoisan atau ketamakannya membuat dia melakukan sebuah tindakan yang merusak keharmonisan persaudaraan antara dirinya dengan Esau kakaknya. Sebagaimana arti namanya, yaitu penipu atau perampas atau penyerobot. Demikian juga dia menunjukkan hal itu melalui sikap tamak atau kerakusan. Tentu kita masih ingat dengan peristiwa sup kacang merah. Ketika Esau dalam keadaan lapar berat menginginkan ada makanan, lalu dia melihat adiknya Yakub tengah memasak bubur, maka dia meminta itu dengan satu persyaratan diajukan oleh adiknya Yakub, yaitu dia harus menyerahkan hak sulungnya. Yakub meminta itu dan Esau pun menyanggupi hanya dikarenakan ingin mengobati rasa laparnya. Lalu yang berikut, perbuatan yang dia lakukan, kelicikan atau kejahatannya, ketika dia pura-pura berbulu memperdaya ayahnya Ishak dengan tujuan ingin merebut berkat yang seharusnya diperuntukkan kepada Esau kakak, oleh dikarenakan hasutan daripada ibunya Ribka. Yakub tidak berpikir panjang apa dampak yang akan terjadi di kemudian hari kalau dia menyetujui ajakan atau hasutan daripada ibunya. Lalu peristiwa yang ketiga yang juga menggambarkan sebagaimana arti daripada namanya, ketika dia juga memperdaya mertuanya Laban dengan mengakali hewan ternak milik. Kalau kita melihat situasi ini, jelas-jelas ketiga peristiwa itu, ketiga tindakan kejahatan itu memang benar akan mengundang mara bahaya untuk dirinya. Dari Esau kakaknya yang begitu murka ingin membunuhnya, dan tidak berbeda juga dari Laban mertuanya yang dia bohongi. Dan dalam perikop kita pada hari ini, pada malam ini, tokoh kita ini atau Yakub menuai apa yang telah ditaburnya di masa lalu. Itu sebabnya tadi saya bacakan di awal perikop itu dengan judul Yakub takut bertemu dengan Esau. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari coba bayangkan sejenak bagaimana rasanya hidup selama 20 tahun dengan beban rasa ketakutan, tertekan dikarenakan luka masa lalu. Apa yang Bapak Ibu coba bisa bayangkan atau gambarkan? 20 tahun lamanya kita dibayang-bayangi oleh rasa bersalah, oleh rasa ketakutan, oleh rasa kekhawatiran, dikarenakan perbuatan yang kita lakukan di masa lalu terhadap seseorang. Apa yang Bapak Ibu bayangkan sekarang, demikian jugalah yang dirasakan oleh Yakub. Peristiwa itu melumpuhkan sukacita dan ketenangannya. Ya walaupun memang dalam kurun waktu 20 tahun itu dia hidup dalam bergelimpahan harta. Wedohonon songon padok di hita halak batak, maranak marguru doi bana. Sinur napinahan gabe naniula, mamura doi bana tiarta. Tetapi ternyata walaupun dia hidup dengan bergelimang harta, kaya dalam segala hal, gabe sudena dilana, tetapi tidak bisa dipungkiri kedamaian di dalam hati dalam menjalani hidup belum dapat dia nikmati sepenuhnya. Oleh karena apa? Karena selalu dibayang-bayangi rasa takut
rasa bersalah, rasa khawatir akan kejahatan yang dia lakukan di masa lalu. Saudaraku, hal ini tentunya mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjaga komunikasi yang baik dengan saudara atau siapa. Jangan sampai tindakan, sikap, atau sifat kita menimbulkan jurang pemisah dalam keluarga atau dalam hubungan sosial. Sebab kalau demikian yang terjadi, bagaimana bisa ada sukacita? Bagaimana bisa ada kedamaian di dalam keluarga ataupun pergaulan sosial kita setiap hari? Lalu kemudian, supaya perasaan bersalah itu pelan-pelan mulai terobati dan akhirnya hilang, maka kemudian dalam perikop ini digambarkan Yakub merancangkan kepulangan dengan tujuan untuk meminta maaf dan mengakui kejahatan atau kelicikannya. Tapi dia tidak langsung pulang begitu saja berangkat dengan cepat. Dia terlebih dahulu merancang semuanya dengan begitu apik. Karena dalam hatinya, di dalam pikirannya masih ada tertulis, tersirat, belum tentu dia mau mengampuni kejahatan yang kuperbuat di masa lalu. Maka ada baiknya aku membuat plan A atau plan B, membuat rencana supaya ketika ini gagal, maka kami pun tetap selamat. Demikian yang telah dituliskan dalam perikop kita pada hari ini, sebagaimana tadi telah saya bacakan. Dia susun semuanya, kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga, baru kemudian mereka, dia, Yakub, beserta dengan anggota keluarganya. Dia buat semacam benteng sebagai bentuk ujian. Dia coba yang pertama, kalau ini berhasil, maju yang kedua. Kalau ini berhasil, maju yang ketiga. Kalau semuanya ini aman, baru dia akan keluar. Ada ketakutan. Ketakutan yang begitu besar di dalam hati. Tapi lihat, walaupun dia punya rasa takut dikarenakan kejahatannya, ada rasa bersalahnya, ada satu yang mau kita lihat dalam nats ini. Harus, walaupun dia takut, tapi dia berkata, aku harus pergi menjumpai Esau untuk memohon, meminta maaf dan berbaikan dengannya. Dia punya kesadaran akan kesalahan yang dia perbuat. Ya walaupun memang harus tunggu waktu yang lama ya. 20 tahun itu bukan waktu yang cepat, itu sangat lama sekali dia baru menyadari bahwa hal itu salah. Lalu kemudian memunculkan di dalam dirinya sebuah kesadaran, saya harus meminta maaf, saya harus mengakui kesalahan saya harus menebusnya, menjumpai dia, lalu menyelesaikan perkara. Melalui itu, pelajaran berharga berikutnya untuk kita, yaitu jangan biarkan perasaan bersalah oleh karena kesalahan kita sendiri itu bertahan dalam hati dan pikiran dalam waktu yang lama. Baiknya segeralah perbaiki bila ada kesalahpahaman atau kesalahan yang terjadi antara kita dengan keluarga atau antara kita dengan orang lain, supaya tidak sampai menimbulkan kebencian dan dendam yang berlarut-larut. Jangan sampai hal itu juga mengusik ketenangan dan sukacita kita. Unang merdalan songon padohan ni kita halak batak, merdung di tanorara inna ate. Masa do bisa kesunari yang menginangkan, mulai didok merdung di tanorara dan tanonai narara. Tapi dalam arti kiasan, jolo dihamati yang main. Bagaimana mungkin bisa perbaikan kalau sudah tidak ada lagi roh di dalam tubuh ini? Kalau buin yang didok, unang majolo hitop mata niari. Semuanya harus kita selesaikan dengan segera supaya tetap rukun dan damai sejahtera. Jangan takut, jangan malu untuk mengakui kesalahan sendiri. Memang tidak dapat dipungkiri
melepaskan rasa bersalah, tekanan jiwa, roh ketakutan dalam diri itu tidak gampang, ya. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, memang harus terlebih dahulu menekan harga diri, membuat dirinya serendah mungkin supaya mampu untuk mengakui kesalahannya, lalu memohon atau meminta maaf. Tarjarang do halak na doi magulau sonia te amangnang bulu diulau nibana hasalau liling doi baru biasa diakui gariada gudangado nalau pasti. Tapi lihatlah Yakub dalam hal ini, walaupun harus butuh waktu 20 tahun baru dia punya keinginan untuk berubah, berbaikan dan mengakui kesalahannya, tapi paling tidak hal itu sudah dia lakukan, dia rencanakan dalam hatinya. Ada kebaikan yang timbul, bahwa ternyata tidak baik berselisih dengan keluarga, apalagi itu adalah kakak, saudara, sekandung, seibu dan seayah. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Esau datang mendekat, mari kita lihat dalam perikop berikutnya. Apa yang dipikirkan oleh Yakub itu ternyata semuanya tidak benar. Ketika Esau melihat Yakub, ada muncul kerinduan yang tertahan begitu lama. Dan Yakub pun menyadari bahwa kasih yang dimiliki oleh seorang kakak terhadap dia tidak mampu diubah atau tidak mampu dihambat oleh kejahatan atau kelicikannya. Hal itu menunjukkan ketika kebaikan kita rancangkan dalam hati, Tuhan juga akan bekerja mengubahkan hati mereka supaya mereka mau menerima kita sejauh kita benar-benar memiliki kesadaran penuh bahwa yang kita lakukan itu sudah menyakiti orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seperti yang saya katakan tadi, beberapa dari kita terkadang gengsi untuk mengaku salah, dan kita tidak mau dengan terang-terangan mengakui perbuatan kita yang salah. Ada yang gengsi dan ada yang merasa malu jika ia ketahuan berbuat salah. Ingatlah, mengaku salah adalah sebuah tindakan merendahkan hati dan terpuji. Bukankah demikian juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita? Mengakui kesalahan kita, sebab dengan melakukannya akan ada kelegaan ketika kita melakukan hal itu. Sama seperti kita tengah melepaskan beban yang begitu berat yang ada di pundak kita. Dan sama seperti ketika kita membuang barang busuk yang ada dalam hidup kita. Bayangkan saja, ketika kita tetap membawa beban yang berat itu terus-menerus dan menyimpan barang busuk itu sekian lama, apa yang kita rasakan, Bapak Ibu? Ketidaknyamanan, bukan? Sukacita kita kurang juga, bukan? Bahkan kedamaian hati pun kurang karena dibayang-bayangi oleh rasa takut, khawatir, dan rasa gelisah. Berkaca dari tindakan Yakub ini, maka kita semua diarahkan untuk menjaga kesatuan dan kedamaian kita bersama di dalam Tuhan. Jangan biarkan kesalahan atau kejahatan itu mengendap begitu lama dalam hati dan pikiran kita. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Bila saat ini ada di antara kita tengah bersitegang dengan keluarga atau orang lain, mari Bapak Ibu, kita memperbaiki dengan pengakuan supaya dapat hidup damai dan rukun. Mengakui kesalahan kita dan juga memaafkan mereka yang memulai persoalan dengan kita. Jangan biarkan berlarut-larut dan jangan pakai kata Tuhan. Bersegeralah. Saya ulangi sekali lagi. Jangan biarkan berlarut-larut dan jangan pakai kata Tuhan. Bersegeralah untuk melakukannya supaya hidupmu tetap tentram
damai dipenuhi dengan sukacita. Firman Tuhan juga mengatakan hal yang sama dalam Mazmur 133. Sungguh alangkah baik bila sesama saudara hidup rukun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Seseorang pernah berkata, Anda tidak dapat menaruh sebuah tanda tanya di tempat Tuhan menaruh sebuah tanda titik. Pusatkan perhatian pada apa yang dapat Anda ubah daripada apa yang Anda tidak dapat ubah. Jangan biarkan penyesalan-penyesalan kemarin menghancurkan harapan dan impian hari esok. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tetaplah jaga kesatuan dan damai di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Satu hari ini Tuhan limpahkan banyak berkat melalui kesehatan, melalui kekuatan, dan tak lupa juga melalui sukacita. Kami bersyukur Tuhan atas lawatan-Mu dalam hidup kami yang senantiasa memelihara, memberkati, dan menyertai kami. Mulai dari pekerjaan kami hingga di malam ini kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga, melakukan ibadah pertaniangan keluarga sebagai bentuk syukur kami atas pemeliharaan-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman yang telah kami dengarkan boleh senantiasa kami amalkan dalam hidup setiap hari. Ajar kami untuk tidak hanya mendengar, tapi kami mampu hidup di dalamnya, terutama melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Sebagaimana Engkau menginginkan kami menjadi umat yang aktif, merespon melalui tindakan, supaya kami bersama dengan keluarga dan orang-orang di sekitar kami senantiasa hidup bersuka cita di dalam damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, begitu indah dan begitu nikmat kami rasakan penyertaan Tangan-Mu. Demikian juga kami mengharapkan di masa pandemik ini senantiasa Tuhan bekerja, memberikan kekuatan, memulihkan pengharapan kami, dan meyakinkan kami bahwa segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Ketika Engkau bekerja, Engkau akan memberikan yang terbaik dan membuat segala sesuatu menjadi baik adanya. Kami mau berdoa bagi semua jemaat-Mu, bagi seluruh lapisan masyarakat yang saat ini Tuhan tengah berjuang dalam mengatasi wabah COVID yang mendera tubuh. Kami percaya Tuhan, dimanapun saat ini mereka tengah berada, baik dalam perawatan rumah sakit maupun tengah melakukan isolasi mandiri, kami percaya segala kebutuhan mereka Engkau telah tetapkan. Kami juga percaya Tuhan, Engkau senantiasa menguatkan iman percaya mereka, supaya mereka tidak lost hope, tidak kehilangan harapan, hidup dalam keputusasaan. Tapi biarlah mereka tetap bersyukur, bersuka cita, oleh karena lawatan Tangan-Mu tetap setia dalam hidupnya, melalui tangan-tangan orang yang Engkau utus untuk memberikan perawatan dan mencukupi segala kebutuhannya. Kami juga mau berdoa bagi seluruh tenaga kesehatan, aparat negara, dan juga pemerintah yang hingga saat ini tetap mengupayakan yang terbaik dalam penjagaan kami masyarakat. Kami percaya Tuhan, bagi mereka juga Engkau berikan berkat melalui kesehatan, melalui kekuatan, melalui sukacita dan juga keyakinan bahwa sebaik mereka bertugas melayani, Engkau juga menjaga keluarga yang mereka tinggalkan di rumah. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa bagi seluruh hamba-hamba-Mu yang tetap setia melakukan tugas pelayanan. Tuhan menjaga mereka baik siang maupun malam dalam segala pelayanan di segala tempat. Tuhan menjauhkan hal-hal yang tidak baik supaya mereka Tuhan mampu melayani Engkau
dan melalui kehadirannya, jemaatmu, para anggota masyarakat, senantiasa beroleh berkat sukacita dan penghiburan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari tema kita buku ND 650. Di pasada volontai salut naposeai nata joko sadepan kiri mori sawodani Kristusi masnani yangan di bagasan morongai taradoti pasadang ikuti pinadongku di kami. Saat mencolotiki tu keluarga membahen tangiang di keluarga Nabi, semasuk kita di pasipot marhite tangiang Pak Mutiano martangiang mahita. Ale Tuhan debata manami natotong hamiro tu adupanmu di bagasan hasadawan ni roha marsaor mamuji pasangan pembuarmu dabadi marhite partangyangan keluarga na pinatu panitia bila Tuhan nagabe dalam nami mangido hagugo nasyakoi Lumobi Tuhan marhite akapat kubasyo gabe ojahan nang di ruas ni kuryam toktong marsipokot toktong pasahatom saluput ngulu nasida tuadokan alani Tuhan munga marsaringar hatam napaingotom hami asa unang buni kami Tuhan di bagasan dosa pangalasion na asa ias kami diadokan tokto masih sisaan di dosa marhite akadongan nami tarlumubi di tonga-tonga ni keluarga asa gok hadam yoni sikop asmi rohai jala pasu-pasu na marsaur mangingani keluarga nami be alani Tuhan bahen mahatam gabe sulu-sulu gabe dalan nang patudu aha si patuhau nami asa tokto gabe marsangap po nang gabe hadameon di hami salupuna alani di bagasan sadarion uduk ni roha hami pasahaton akadongan nami nalumubi Tuhan nang di amang puluhan nami oma nang masuk-masuk di bagasan pemulihan boy Tuhan rak di tonga-tonga akapaku basyon di bagasan hahipason nasyakui pasahaton hatam pas asa marsaringar barita na uli di tonga-tonga ni Uyam nang di tonga-tonga ruas ni Uyam song-song ni Tuhan
dia kadongan nami takas marbinoto doho nunga marujungolu dongan pakubasyon nami di amang situa sinaga nang song-songoni aka ruas ni huriam na marhabot ni roha keluarga ala ditadikon akan nahinaholongan ni roha marhite COVID-19 siaw. Odo Tuhan na pangapo na sumurong jalaho na mangalehon hagugoon di keluarga sa toktong marsipoho toktong pasahat kon ngulu nasida marpakusantian ku adopan di boto-bodo Tuhan akka idu-idu nang tangis marhite duka ala nunga maruju ngulu akka nahina holongan ni rohanan pasu-pasu Tuhan jalalehon ma akan narikot di tonga-tonga keluarga marhaporusan jala di bagasan pangapulion nasyakui nang didongan nami na di bagasan parsahito amang situasi manjunta amang situa tambunan dohot inang simarmata bolu sagala opung enrogel suang soni tahe akar ruas ni huriam saluhutna manang di dia penasida manang isolasi mandiri manang isolasi di rumah sakit ape ma wasom tanganmu matuhan nama alehon hahi pasong marhite akka para medis gabe dalan amalumon hahi pason saboy Tuhan dinamangula ka ulaw nasida talumobi gabe asangapot diho asahaton sude aka panggumiton ni mulu gabe marhamonangan jala marlas ni roha ala kodo na mandongani nasida lain ma Tuhan marhite akan namasa lam jonok kami Tuhan lam tangha porsyon nami totong kami Tuhan marpakusatian tu adopan suang-suang ini aka pamareta aka aparat lehon habisuho marhite sude aka haputusan Oma Tuhan nama masu-masu asa mangalehon hagugoon kenyamanan nang ketentraman di akar ruas masyarakat boy Tuhan marhite kondisi sadarion di bagasan hagogon nasyakui talumubi mangguti akan ngulu palani ibahen ma songon huriam gabe parhitian pasahaton akka pangurupio talumubi patubuhon haporsiaon asa toktong hot nasida pasahaton ngulu nasida tuadopan Tuhan Olo namar binoto saluhut ne jala molo di paluas hobe Tuhan akan namasa dakku moto hami ahasinakaban ni roham alai songon bagabagam marhamonangan dohami molo hodo dengan nami unang paluas gale unang paluas Tuhan di bagasan padelean sude masyarakat alai marpakirimun nama ngulu molohodo Tuhan namian rahmat kami menjadi do saluhut akka naniulan ina alani ini pasik pematang yang namion jala sesa orasi dosa pangalasyon nami satama kami gabe yanakon muna badi wala nangasahon Yesus Tuhan si paluang kami martangiang kami tuho amin. Marete hita siang 652 los tapasahat ma peliata.
ciptaanmu dengan cinta kasihmu. Tangiapon ma peliapa. Ale dewata manami nadi banu ajam. Odo haroroan di saluhut silehon-lehon nading gandona sauli basa nama liutus. Upasa kami masiana nilehon mitu kami pelian nami tuho. Sai jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalan ramo ti asal parasiang kami pelianon. Pati bulkon harajaan mo itong akongan ihuriam dohot di portigion. Buhay marohan nami marhite-hite portim. Asalam tanda kami godang ni silehon-lehon itu kami. Asalam kir-kir kami mandok mau lihat Tuhan. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rab mahita martangiang ale amanami. Ale amanami dari banua hijam. Sai binabani amatuan. Sai roma harajam. Sai salma lomoni roham di banua Tuhan songon di banua hijam. Lehon matuhan sadarion hanguluan siapa. Se sama dosa nami songon pandai sanami. Di dosa namar dosa Tuhan. Unang hangatuki mong Tuhan uncunan. Palua mahamisian pangaku. Ayo na puna harajam. Doon hagugo. Rodia sahapon saliling nililingna. Amin. Asin ni rohani Tuhatta Yesus Kristus. Olong ni rohani debata amat. Doon pasauran iton di porbadi ma. Nama dongani hamu saluhutna. Amin. Oras ma amang do tamuinang dita sa loob na mula ati man di Jehovah buhay sa loob na mardala pertangangata di baga sa Budarion di baga sa dame do ulop-ulop marras ni roa hita mamuji pasang pagbuan ni Tuhata natape di baga sa parukilo kita maing ala ni pandemi virus corona nasape membatasi sudi aka kegiatan kinorhon ni PPKM darurat. Alani usasokay malita sa luna mang taminang dudisdia kaya anak kota. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, pakai masker bila perlu 2 lapis ya 2 lapis. Melodong masker kain, dot masker rumah sakit, dapat dulu masker rumah sakit ibagas di luar naima masker kain ate. Dukoni sabubuina tauruima mobilitas mangna mardadalani jala tabadauma ka kerumunan. Ima so-so-sonami siya tong-tongan ni Huriata asa sonang suara ribu-ribu saluna itong-tongan di pandemi kon. Jadi salam masyarakat kami saluna perhalado do pandita ni Huriata. Selamat malam, salam sehat Madita Saluna. Horas.